kinesis dari Pak Dino Patijalal, kemudian dilanjutkan oleh Pak Anhar Gonggong, membuatkan sebuah literatur baru bagi kita untuk pematangan demokrasi. Saya bagian dari institusi akademis berpikir sederhana bagaimana objektivitas itu muncul ketika orang berpikir kenapa tokoh-tokoh Indonesia yang muncul itu mesinnya mesin lama, casingnya casing baru seperti itu. Dan itu hampir rata-rata muncul seperti itu. Tidak ada yang benar-benar energi mesin baru, casing baru, dan packaging baru. Nah, ini yang menjadikan tarik menarik di pikiran masyarakat dan kejenuhan dari masyarakat itu sendiri. Berapa survei yang dinyatakan, berapa tokoh-tokoh yang dimunculkan, hampir dipastikan skenario opini dibentuk dengan baik dalam segi komunikasi. Saya tadi sempat berdiskusi ringan dengan Pak Anhar Gonggong dalam sebelum acara ini mulai. Beliau cerita bagaimana sosok apa yang beda ideal dengan seorang sosok Bung Hatta hadir sebagai tokoh ketika itu, bukan sebagai seorang pemimpin yang dipaksakan. Nah, beliau sampaikan bahwa sederhana beliau hanya memikirkan bagaimana kondisi masyarakat dan kondisi bangsa setelah itu, bukan bicara bangsa dan dirinya sendiri seperti itu. Nah, hal-hal ini yang mungkin tidak wujud dalam demokrasi saat ini. Yang muncul adalah sebuah kapitalis dalam sebuah opini yang dimunculkan, sehingga yang disampaikan Pak Ilman tadi, bagaimana pandangan dari sudut pandang komunikasi. Saya pikir kalau dagangan, kalau laku itu, kalau pesannya sempurna di masyarakat. Tapi masyarakat itu kalau dipaksa juga, pesan itu dipaksa terus, lama-lama akan muntah sendiri. Apapun caranya, dengan apapun lirikannya, apapun rayuan. Oleh sebab itu, hari ini kita surprise apa yang disampaikan Pak Dino, bahwa Pak Jokowi melihatkan sosoknya bahwa apa yang lalu-lalu selama ini wujud dan nyata, dan demokrasi semakin terbuka, diskusi dan dinamika politik semakin ramai, dan bagaimana tokoh muda hadir. Tadi Pak Anhar juga bilang bahwa definisi muda itu seperti apa. Kalau berdasarkan Undang-Undang tahun 2009 katakan umur 16 sampai umur 30 tahun, tapi di tenaga kerja sampai 40. Nah, hal ini kan bukan kita bicara tentang tentang umur, tetapi orang-orang yang berjiwa muda untuk berpikir untuk perubahan yang benar-benar progresif untuk maju bangsa ini. Ini yang mungkin tidak terpikirkan. Yang muncul adalah sekedar fenomena yang hanya sekedar rutinitas biasa, pengulangan 5 tahun yang lalu, pengulangan 10 tahun yang lalu pasca reformasi. Ini yang mungkin menjadi presiden buruk bagaimana kaderisasi itu muncul. Bangsa yang besar secara histori jelas bahwa filsafat mengatakan bangsa menciptakan kader baru-barunya, kader yang diciptakan untuk jadi seorang leader, bukan casing yang diganti orangnya itu juga. Seperti itu. Kalau kita sisir, ibarat kalau istilah matematika itu lingkaran dengan lingkaran, diagram Venn, kita ambil tengahnya, siapa sosok yang layak untuk bicara itu? Siapa sosok dengan track record yang ada yang bisa memperbaiki itu? Nah, dari sudut pandang kami, seorang insan komunikasi, kami beranggapan pesan itu tidak bisa dipaksa, apapun bungkusannya. Masyarakat makin cerdas, makin brilian, dan makin mungkin dalam satu sisi mengerjakan calon-calon pemimpinnya dalam tanda kutip. Boleh dilihat pola belusukan, pola pencitraan yang dilakukan, apapun bentuknya, termasuk penggiringan pembelian beberapa lembaga-lembaga yang mungkin mengendorse mereka untuk menjadi rating yang terbaik dalam opini masyarakat. Artinya, apa yang kita diskusikan hari ini adalah diskusikan pencerahan dalam sebuah energi muda. Energi untuk perbaiki bangsa ini, bagaimana stelsel bangsa ini hadir sebagai kondisi untuk menjadi solusi bangsa, menjadi seorang tokoh yang ideal untuk itu. Dan keikhlasan dari generasi, saya pikir peradaban yang diceritakan oleh sejarawan Pak Anhar juga cerita bagaimana politik 50-an hampir sama polanya dengan sekarang, terbuka, sangat terbuka, tidak ada majority party dan sebagainya, hampir sama dengan dinamika yang dilaksanakan 2014. Tetapi tokoh-tokoh yang muncul adalah tokoh-tokoh muda yang mampu memperbaiki bangsa ini. Ini yang kita tunggu dan ini yang kita mungkin masyarakat harapkan untuk perbaikan bangsa ini. Bukan sekedar branding, packaging, retorika sementara seperti itu. Mungkin Pak Iman untuk pencerahan awal seperti itu. Oke, terima kasih.